mulai kita banyak banget. Bisa. Atau mic ya, Pak? Suara dari mic, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di dalam salat yang kita cintai ini dalam rangka Tabligh Akbar menyambut bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah buat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, angku-angku, nenek mama, adik pandai sebelah bentang dalam negeri, yang teristimewanya kepada Ustaz kita yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Baiklah, di sini saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja kita masuk ke acara kita pada malam ini. Yang pertama, saya selaku protokol. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Ustaz Budi Henry SFI SPDI. Kepada Al-Ustaz dipersilakan secara hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نوركم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم
لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz kita yang telah membacakan dan Al-Quran bagi kita semua. Baiklah, acara selanjutnya sambutan atas nama pengurus Musalla Muflisin sekaligus memaparkan rencana penyelesaian pekerjaan pembangunan dinding Musalla Muflisin yang akan disampaikan oleh Bapak Zalmi Jameh. Kepada Bapak Zalmi Jameh dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Baiklah, kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita sudah hadir bersama-sama
di musala kita ini. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami hormati ustaz kita, seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah dan anak-anak kami. Sebelum kita mendengarkan pengajian yang akan disampaikan oleh ustaz kita, Bapak Prof. Dr. Haji Salma Danis di hadapan kita bersama. Sebelum dulu kami atas nama pengurus menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk dalam pembangunan musalawat. Jadi patangko musalawat lah tiang awak lihat tak boleh tiang mana lah rusak-rusak. Ala peloi sekitar 30 hampir juta biayaan. Alhamdulillah lah nampak baik. Tidak ada jauh di samping anu lain. Kini rencananya tindiang bola. Nanawapa manih napa rancak nan dibadak nan lalu dah jadi babadak ada ganti operasi plastik nampak nak diganti warna nampak. Kalau dicat-cat saya tu kan babadak itu. Rupa dioperasi. Akhirnya dipasanglah namanya granit, nak lo keramik granit. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dalam margo kami yang nama pengurus meminta waduh dan niat dia awak kan untuk kami nimbang. Sebab kalau lah meninggal nak tujuan dampo manusia kuah mati no awak kuah maka terputus segala amal awak kecuali ada 3. Pertama sedekah jariah, dan kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang bapaknya. Jadi kau merupakan sedekah jariah bagi awak kau sebagai tabungan akhirat ikut dan akan membantu awak nanti. Jadi kau ada bapak-bapak, ibu-ibu nanti untuk membantu, silakan. Sebab biayanya direncanakan dan kecilan de pengurus ada tukang awak sekitar 21 juta. Karamiko sakota, graniko sakota seharga 170.000. Yang biru, yang warna, yang putih kan. Yang kalau yang hitam tu 200. Tapi yang hitam pun tak sabar awak pakai. Jadi kalau ada bapak-bapak nang kamanyumbang, kalau nak sakota kai, kalau nak 10 kota kai, silakan. Bolah merupakan tabung akhirat bagi awak. Konon harta kita yang sebenarnya. Harta yang awak tumpu-tumpuan. Konon awak bakureh ke kan nan banyak naga untuk nan kabusua, nan kalapua. Konon kabusua, konon anak awak bali dua bamaha awak balina, tu nan kabusua tu. Konon kalapua ko pakaian awak lah 200.000 luar guna. Itu nan kalapua rumah awak balik awak sekian harganya pakai miliar harga rumah ka. Tu nang kalapua kau dapat nan kaisu kau nan dakwah. Jadi sebab itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu nan akan menyumbang, silakan. Di biarkan ke pengurus ni. Ada bangan? Berkata bangan? Ada jawaban serta apa bangan? Serta apa no? Nah, ada jawaban serta lagi. Nah, serta. Kau Pak Armen kau. Samplop depan gua banyak sih bayang itu banyak. Para kota bang, banyak bang tuh. 2, 3, sampai 500.000. Para kota tu ni, 500.000 tu. Kali lagi, ada lagi bapak ibu. Pada nangka menyumbang, kolah harta kita yang sebenarnya camai lawat kolah yang akan menolong awak nanti bapak. Biar tu banyak yang di bank untuk bertambah banyak, tua bertambah meninggal berapu orang, bercakap orang, nah apa membagi-baginya. Oleh itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau malam ini awak persakan lain nanti nak ada, silakan nanti hubungi pengurus para awak badan untuk datang ke sebagai penanggulang pun bapak kai sepiti lo kau
Kalau arti pengurus berarti tinggal 8 juta lagi. 8 juta ada aponya biayanya 21 juta. Kadang anu tinggal pada nanu lemah. Jadi boleh awak nak konten dah bawa itu. Boleh awak dua tang lu nak ba apa nak talo setengah gai separampe gai boleh tu. Jadi kalau nanu nanti silakan nanti menghubungi pengurus sebab kenapa yang penting ni awak ikhlas. Yo kalau impak ko banyak tapi ikhlas aku nak rencana. Sudah sakit nak lo ikhlas sudah. Aku nak bado. Gitu ya. Banyak tapi ikhlas aku. Jadi itulah mudah-mudahan awak kepada bapak-bapak, ibu-ibu pada nanti tadi dewan untuk membantu nanti silakan hubungi nanti terus. Jadi mengingat waktu juga lah. Awak karena malam ini agak kurang anak. Kurang ini Ustaz kerana hujan tabah karena tadilah sama-sama dengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran. Sebab ciri-ciri orang yang beriman itu salah satunya apabila mendengar ayat Allah maka gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat Allah maka bertambah keimanannya. Kalau dibagi di start bertambah keimanan Allah. Jadi mudah-mudahan kita pada Ustaz nanti memberikan arah kepada kita bersama. Demikian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ramli yang telah menyampaikan tentang kelanjutan pembangunan musola. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyumbangkan hartanya boleh menghubungi pengurus musola musik. Baiklah, acara selanjutnya, acara yang kita tunggu yaitu penyampaian tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Prof. Dr. Haji Safadalis. Kepada Al-Ustaz dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndak semangat ibu gara hujan nih. Hujan atau panen kita harus bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kita hormati pengurus
Musola Mukhlisin yang kita hormati Bapak RW, Bapak RT, beserta pengurus, yang kami hormati ibu-ibu Majlis Ta'lim, yang kami hormati Bapak Ibu, para anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita hadir bersama-sama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, yang insya Allah akan kita laksanakan, ada yang tanggal 11, mungkin ada yang tanggal 12. Persoalan kapan kita puasa itu mari kita berpedoman, ada hisab, ada ru'yat. Sepanjang kita mengikuti aturan itu, maka itulah aturan yang ada di dalam agama kita. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dicintai Allah Ta'ala. Terima kasih melalui Pak Haji Armen berkenan mengundang kami untuk mengikuti acara menyambut bulan suci Ramadan tahun 2024 ini. Terima kasih atas beliau yang sering menelepon saya mengingatkan, yang alhamdulillah kita bisa hadir pada pertemuan ini. Baik Bapak Ibu hadirin, sebelum kita melanjutkan menyambut bulan suci Ramadan itu, kita akan bacakan terlebih dahulu ayat dan terjemahan yang dibacakan oleh Ustadz Qori terbaik kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana difardukan kepada umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, Allah Ta'ala mendaulat kita dengan huruf ya nida. Ya ayyuhalladzina amanu. Huruf ya nida itu adalah panggilan kasih sayang. Panggilan dengan penuh kelembutan kepada orang-orang yang beriman. Manakala Allah memanggil dengan kalimat huruf nida, itu menunjukkan Allah akan menurunkan segala rahmat dan karunia
kepada orang yang mengikutinya, kepada orang yang melaksanakannya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibu yang dipanggil siapa? Nah, orang beriman itu seperti apa? Apa bedanya dengan orang Muslim? Apa bedanya dengan orang muhsinin? Apa bedanya dengan orang mukhlasin? Apa bedanya dengan orang muttaqin? Nah, kita coba. Orang yang beriman itu antara akal, qalbu, dan tubuh kasarnya satu dalam tindakan, satu dalam perbuatan. Bahasa lain, al-aqlu wal qalbu wa nafsu wahidatan indal fi'li. Akalnya, qalbunya, nafsunya satu dalam tindakan yang ia lakukan, maka disebut dengan al-iman. Wah, Bapak Ibu, kenapa begitu? Ada orang yang beriman dengan hatinya saja, tapi lidahnya tidak, perbuatannya tidak. Orang yang macam ini namanya sombong, namanya takabur. Ada orang yang beriman lisannya saja, hatinya tidak, namanya orang fasik. Kira begitu. Orang fasik. Siapa orang fasik? Mereka mempelajari agama hanya untuk main-main. Ada orang yang perbuatannya seperti orang soleh, tapi hatinya tidak mengikuti perbuatannya. Namanya orang munafik. Ibu, Bapak yang saya hormati, ada orang yang perbuatannya, yang hatinya, yang akalnya dengan nafsunya atau rohaninya satu. Inilah yang disebut orang yang beriman. Oleh karena itu Allah memanggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nanti akan ketemu oleh Bapak Ibu, ada orang yang perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Ada orang yang tidak sesuai ucapannya dengan hatinya. Maka akan ketemu nanti setelah masuknya bulan suci Ramadan. Kalau begitu, orang yang semacam itu tidak mendapat undangan. Orang yang seperti itu tidak mendapat panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena lawan dari iman itu adalah kafir. Kira-kira begitu Bapak-bapak. Lawan daripada iman itu adalah kafir. Maka kafir itu ada bentuknya. Yang pertama kafir mulhid. Siapa mereka? Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Tidak mengakui adanya Allah. Yang kedua, kafir syirik. Siapa mereka? Orang yang ria, orang yang suka bergunjing, orang yang suka mencari kesalahan orang lain, dan
orang yang mengakui ada kekuatan lain daripada kekuatan Allah. Ada yang lebih hebat dari kehebatan Allah. Maka namanya kafir syirik. Yang ketiga ada kafir kitabi. Seperti teman kita agama Katolik, seperti ada agama Kristen, Protestan, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu, agama yang menyembah api, menyembah binatang, menyembah matahari. Padahal itu disebut dalam Al-Quran mereka kufur kepada kitabullah. Ada namanya kufur munafik. Tadi sudah tersebut, lain yang diucapkannya, lain pula yang diperbuatnya. Ada namanya kufur munafik, kufur fasik. Apa itu? Mereka tahu dengan agama, tahu dengan yang hak, tahu dengan yang batal, tahu dengan yang sah, tahu dengan yang batal, tapi mereka mengingkarinya. Yang kelima ada namanya kafir mujrimin. Apa itu Ustaz? Mereka tidak tahu tapi tidak mau tahu. Buya Bagindo Letter menyebutnya ongok raya. Jadi nyo ndak tahu tapi berlagak tahu, nyo ndak pandai tapi berlagak pandai, nyo bodoh berlagak-lagak cerdik. Namanya mujrimin. Ada namanya kafir nikmat. Ibu, apa itu? Mereka Allah beri nikmat, tapi nyo ndak sembahyang, tapi nyo ndak puasa, tapi nyo ndak berzakat, tapi inyo indak namuah menangakan pengajian, ndak muah menuntut ilmu. Namanya dia kafir nikmat. Kafir mulhid, kafir syirik, kafir kitabi, kafir munafik, kafir fasik, kafir mujrimin, kafir nikmat, seluruhnya tempatnya adalah di neraka. Itu makanya dipanggil orang yang beriman. Oleh karena itu lawan dari iman itu adalah kafir seperti yang kita sebutkan tadi. Ibu, bapak-bapak, di sekitar Musola Mukhlisin ini ada enggak kafir itu Bapak Ibu? Ada enggak kafir itu? Ada. Nyopai sumayang, dek kano malu, dek kano sagan, nyo membayar zakat, dek kano tapaso, inyo basidakah, kano dicali orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, maka yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Mengapa? Kutiba alaikumussyam. Difardukan kepada kamu berpuasa. Saya menerjemahkan fardu Bapak. Tapi ada ulama lain menerjemahkan dengan yujibu, mewajibkan, diwajibkan. Karena saya menerjemahkan fardu. Kenapa? Karena fi'il madi, fi'il apabila setelahnya ada huruf jar, maka maknanya fardu. Kalaupun tidak tertulis di situ faradha alaikum, tidak, tapi kutiba alaikum. Maka difardukan kepada kamu berpuasa. Wah, kalau gitu puasa itu hukumnya fardu. Bapak, Ibu, apa beda fardu dengan yang wajib? Saya ingin tahu dulu Bapak, Ibu. Apa bedanya yang fardu dengan yang wajib? Siapa Bapak Ibu bisa jawab?
Baik. Meninggalkan yang fardu membawa kita kepada kafir. Tapi meninggalkan yang wajib membawa kita kepada dosa. Bisa dosa besar, bisa dosa sedang, bisa dosa kecil. Nah, saya ulang lagi. Maka orang yang meninggalkan pekerjaan yang fardu membawa ia kepada kafir yang saya sebutkan tadi. Bisa kafir mulid, bisa kafir syirik, bisa kafir kitabi, bisa kafir munafik, bisa kafir fasik, bisa kafir mujrimah atau mujrimin atau mujram, atau bisa kafir nikmat. Ibu, bapak-bapak, Bapak pernah baca Al-Fatihah dalam sholat? Pernah? Lain baca Al-Fatihah ibu dalam sholat. Lain ruku. Kalau tinggal ruku, tinggal sujud, tinggal Al-Fatihah, tinggal duduk antara dua sujud. Kalau bapak teruskan, bapak sudah termasuk orang yang sholat atau belum sholat? Bapak sudah sholat, tapi tidak sah solatnya. Maka apa akibatnya? Dia berdosa. Wah, kalau begitu apa bedanya? Orang yang meninggalkan solat kufur. Orang yang meninggalkan wajib dalam solat berdosa. Wah, kalau gitu Bapak Ibu, apa yang ingin kita sampaikan kepada jamaah yang hadir? Ada 7 yang fardu itu. Yang pertama, mempelajari la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah pelajari, ketahui la ilaha illallah. Kenapa? Karena pada kalimat la ilaha illallah itu terdapat 2 unsur ibadat. Yang pertama zikir, yang kedua di dalam membaca kalimah la ilaha illallah itu terdapat unsur doa. Wah, kalau gitu cukup dengan membaca la ilaha illallah sudah terhimpun di dalamnya ada zikir, ada doa. Ibu, fardu yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji bagi yang mampu. Yang keenam menuntut ilmu. Dan yang ketujuh adalah memilih pemimpin. Ada 7 yang fardu. Lai pa ibu bapak patangko pergi memilih ya. Lai ada pak ibu nan pai. Karena 38% itu orang tidak datang memilih. Jadi berapa pemilih sebenarnya? 62% yang memilih. Nah, padahal 1 suara itu berguna. Ternyata ada orang yang tidak pergi datang memilih, Bapak Ibu. Nah, sekarang ribut. Sekarang terjadi perbedaan-perbedaan. Siapa yang salah? Orang yang dipilih atau orang yang memilih? Yang salah bukan orang yang dipilih, yang salah itu orang yang memilih. Kenapa? Karena dia tidak datang memilih. Maka ujungnya membawa kepada kekafiran. Itu akibatnya terjadi penggunjingan, terjadi sekarang ini ketidakpuasan, terjadi ketidaknyamanan dan ketidaktenangan. Itu kan memicu bangsa rakyat ini menjadi kufur. Ada yang tidak percaya terhadap apa yang terjadi. Maka akibatnya apa? Membawa bangsa ini menjadi kufur. Kenapa?
karena dia tidak datang ke TPS memilih pemimpin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, maka kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu berpuasa. Sekarang kita mengkaji puasa. Kata Imam Al-Ghazali, as-siyamu ruhul ibadah. Puasa itu adalah rohnya ibadat. Puasa itu adalah jiwanya ibadat. Puasa itu adalah rohaninya ibadat. Ibu, tadi ibu sudah makan? Belum? Sudah minum? Sudah beli keramik? Sudah dicat rumahnya? Hah? Sudah atau belum? Belum. Sudah dibersihkan? Sekarang bulan Ramadan itu datang. Kalau andaikan Pak Mahyeldi ingin datang ke rumah ibu, dibilangnya, saya akan datang ke rumah Pak Armen tanggal 11. Pak Armen, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Bapak Gubernur akan datang ke rumah Bapak tanggal 11. Pertama, Bapak bersihkan gorden, kemudian Bapak bersihkan kamar-kamar, kemudian Bapak Gubernur itu akan ada di rumah Bapak selama 30 hari. Berapa dia? 30 hari. Yang Bapak Gubernur itu akan memberi uang kepada Bapak 1 malam 2 juta. 2 juta Bapak dikasihnya 1 malam. Berarti kalau 30 malam, Bapak menerima 6. Kemudian dikasihnya mobil Pajero. Ya, sudah itu istri Bapak dibelikannya emas 1 kilo. Kira-kira seperti apa Bapak melayani Bapak Mahyeldi datang? Hah? Semua orang Bapak panggil, itu baru itu janjinya. Baik Bapak-bapak, sekarang yang datang bulan Ramadan. Yang di dalam bulan Ramadan itu ada maghfirah. Yang di dalam bulan Ramadan itu ada bulan membawa keberkahan. Yang di dalamnya ada bulan rahmah, kasih sayang. Yang di dalamnya ada bulan Qadar. Yang di dalamnya dijanjikan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang gembira, siapa yang menunggu, siapa yang menegakkan bulan suci Ramadan dengan iman dan ihtisaban, diampuni semua dosanya. Bapak Mahyeldi bisa enggak mengampuni dosa Bapak Yarmen? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisakah Pak Mahyeldi memasukkan Bapak ke surga? Tidak bisa. Kenapa Bapak sibuk benar melayaninya? Hanya Bapak dengan menerima uang 2 juta, dikasih mobil Pajero, kemudian ibu diberikan 1 kilo emas. Hah? Rumah diperbaiki, karena 10 hari lagi dicat, diberi minyak harum, semua yang ada seperti sekarang ini. Kau kan Mas Haji, musola kau kan aneh kau ibu. Dan sikonya lah rencak. Kau bertele-tele sini. Itu adalah lubang. Itu tempe loh. Kemudian cat pintu itu itulah sajak dimulai dicat sampai kini tidak pernah berseka tu. Tidak pernah ada bersihan. Kemudian cubalah berjalan Pak siko kuat siko. Gabuk sia-sianya. Nah, yang datang ni siapa ini? Yang datang apa? Bulan
yang akan mengampuni dosa. Dosa siapa? Dosa orang yang beriman. Yang akan memberikan keberkahan, yang akan memberikan rahmat kepada orang yang menggembira, orang yang bergembira menerimanya. Sekarang biasa-biasa aja Bapak Ibu. Maka disebut oleh para ulama, orang yang beriman bergembira dia datangnya bulan suci Ramadan. Orang munafik apabila datang bulan Ramadan dia gaduh dia, galau dia. Kalau akan datang lo bulan Ramadan, kau rumah lo sudah ayo lah. Kau anak rencana kau rumah lo cek lah. Kau lantai ndak lo sudah. Yalah ya. Kau makan baru kalamak baru. Akan batahan lo kau. Abe kau jago lo tengah malam sahur. Sudah tu pai lo sembahyang subuh. Sudah sembahyang subuh. Hanya suantan lo dia anak pergi mengaji. Karena pesantren Ramadan. Sudah tu datang lo Pak Ketua aku beko mengunjungi rumah surang-surang. Membawa karateh, membawa pena, membawa buku. Bertanya, apa? Kalau bertanya orang tu beko kecil apa nak ada lah. Batunya yakin Pak pengurus kau kami minta piti. Kami minta sedekah, kami minta wakaf, membeli keramik. Membeli namanya kau. Pelapan kau namanya kau. Sunda kelapa. Dia nama itu sen dipasang Sunda kelapa tu tak dipasang. Tentu buruk betul Atau ikut saya dipasang keramik itu tak dipasang, tak dibersihan. Sakit tak betul awak duitnya ibu. Sama saya utai. Kau makan baru kalamak, piti awak tak ada, pengurus masjid musola kau nyinyir tiap sebentar minta piti, habis awak sudah. Tu ada yang tak akan datang musola tu lagi. Piti ka piti saya lah kepala pengurus. Ya ibu-ibu. Ya untuk tu. Orang munafik dia galau ketika datang bulan suci Ramadan. Nah, ibu-ibu, sekarang bukan Pak Mayeldi yang datang, bukan presiden yang datang. Yang menjanjikan surga seluas langit dan bumi, arduhas samawati wal ard. Dijanjikan surga seluas langit dan bumi. Andaikan ambo punya daerah Gurun Laweh ko ibu. Ambo yang punya sianam punya kelurahan Gurun Laweh ko Salmadanis. Rumah-rumah yang ada di Sikoko ambo gratiskan dan setiap penduduk ambo gaji 10 juta sebulan. Kira-kira kalau ambo lalu di muka ibu tiarap tak di muka ambo? Anak ketek sudah bergaji 10 juta. Orang yang boleh tahun dia gaji 15 juta. Kemudian orang tua-tua dia gaji 25 juta. Orang yang menganggur mendapat piti lo 5 juta. Listrik gratis, makan gratis. Sekali setahun ke Saudi Arabia pergi umrah. Sekali 5 bulan ke Perancis. Sekali 6 bulan ke Australia. Sekali 2 bulan ke Amerika. Itu janji Salmadanis. Lalu ambo di muka aku ibu tiarap dak? Salam dak jembo? Salmadanis tiba. Ikon hanya janjian dia tu adalah sarugo yang seluas langit dan bumi. Dak saluweh Gurun Laweh ko dah ibu. Saluweh langit dan bu. Ada dak kapal tabang di situ? Ada dak kapal? Ada dak oto? Ada dak ameh? Ada dak intan? Ada tak berlian? Ada? Dak ada semangat apa je ibu menunggu seketik Allah je dah. Ada nak laloknya pergi ke musola. Ada nak kena tapaso. Ada nak kena dek malu. Ada nak kena dek sagan. Le ibu bawa tadi makanan ngari le. Kalau bisa ke depan menyambut bulan suci Ramadan ko, dibantai kambing, makan kambing sama-sama. Makan gulai kambing, Pak. Makan bersama-sama.
Dia jaleh dia ibu bapa. Tak main-main. Oleh karena itu, bulan bukan sembarang bulan. Tapi bulan yang membawa rahmat, bulan yang membawa berkah, bulan yang membawa ampunan bagi orang-orang yang bergembira datangnya bulan suci Ramadan. Iko lesu ibu-ibu. Lelah wajah apa-apa macam liat. Letih wajah apa-apa macam liat datang bulan puasa. Saketek ni hari hujan panjang semua ibu. Hujan saya hari kau terima. Nyo uji man ibu-ibu je apa-apa. Bulan pertama, malam pertama hujan lebih. Malam kedua hujan gadang. Malam ketiga banjir gadang. Pergi ke surau atau indah? Pergi ke musola atau indah? Bagi orang munafik bergembira mereka. Ali ada alasan untuk ada pergi ke surau. Hari hujan. Mereka bertanya, pengusaha haji, mana ke surau Pak tadi? Pak kalah tahu hujan tadi mah. Ambo kalau lah kena hujan kau batuk ambo. Urang nampai kau batuk andaknya. Banda pai Pak ke surau ambo kalau ada hujan kau hari dingin. Urang nampai kau nak dingin hari dia. Ya kalau ambo nampai kau ambo nak pai dulu. Urang nampai kau payung. Payung ya kan? Apa nak ada payung di rumah? Jadi orang munafik tu nyebut alasan sebanyak-banyak ibu. Tapi itu ditampai ambo ibu. Kalau di Sikoko ambo cari jamaahnya tadi hanya 5 balik orang tu bertambah setiap hari. Itu loh kehebatan musola ko. Tadi kan saya kata waktu tiba hanya 10 orang saja. Ibu-ibu pada 6 orang, apa-apa pada 4 orang. Tu tadi tu ada anak-anak pada 4 orang loh. Itu nya tiba. Alhamdulillah. Ambo salut ke apa-apa ibu. Sebentar lagi ada tiba lu sebentar lagi. Apalagi diumumkan bagi yang tidak datang merugi kerana akan dibagikan uang masing-masing setelah pengajian ini Rp150,000. Tiba satu mah. Banyak dibuat pengumuman tu tadi. Tiba mah. Tapi kalau tidak ada pengumuman itu hanya wakilkan saja kepada semua yang hadir. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati. Jadi orang yang munafik, mereka dengan datang bulan suci Ramadan, mereka gaduh otaknya, gaduh pikirannya, gaduh perasaannya. Baik, maka bagaimana jiwa kita itu berpuasa? Ibu, tadi sudah saya sebut, asyamu ruhul ibadah. Puasa itu adalah rohnya ibadah. Karena roh ini selama ini tidak terperhatikan oleh kita, maka pada bulan Ramadan ini kita harus konsentrasi lebih mengutamakan bagaimana mendidik rohani. Bu, Opa, roh yang menghidupkan jasad atau jasad yang menghidupkan roh? Salamu sabalik bulan ko, seolah-olah yang menghidupkan roh itu adalah jasad. Jasad itu tahu tidak apa-apa ibu? Air, angin, api, tanah. Ya kan? Jadilah dia benda. Jadilah dia harta. Jadilah dia orang. Ya gitu ibu? Ibu manju-manjuan tanah. Kan? Dia pergi makan, dia pergi minum. Dia pergi makan lemak-lemak, lauk, pauk. Dia pergi sayur mayur, dia pergi ikan-ikan. Manja enggak? Manja enggak materi tadi? Benda enggak? Manja enggak tanah tadi? Bu, 5 hari dalam tanah ibu, badan wakil, itu dimakannya dari cacian. 10 hari dimakannya dari apa namanya kok? Putu. 25 hari baun. 100 hari mulai berkelupaan kulit yo daging. Ibu 1 tahun tinggal tulang selai. Lagi tolong awak de materi de benda tu, de angin, de api, de air tu. Lini tolong awak de benda.
Enggak. Sementara yang bertanggungjawab kepada Allah itu roh. Bu, ambil contohan ke ibu deh. 1000 tahun lamanya telah memikian membuat jasadnya Adam. Dari berbagai tanah. Tanah Amerika, tanah Jepang, tanah Gurun Laweh, tanah Kalumbuak, tanah Batu Sangka, tanah Bukit Tinggi. Diaduk. Ketika dia ambil dulu tanah dari Gurun Laweh lagi. Tapi adalah dia ambil tanah bercampur dari tanah Kalumbuak, di tempat Kalumbuak, di Kalumbuak nyantik di kuburan. Di situ dia mati. Kerana dia berbini ke orang Kalumbuak, kecek bini ada sikut saya kuburan, ada kuburan di Kalumbuak. Itu masalah apa-apa. Jadi ada orang yang lahir di kampungnya di situ dikuburkan. Karena tanahnya tidak diambil dari tanah lain. Ada orang yang mati lahirnya di Gurun Laweh tapi matinya di Jakarta. Dia ambil dulu tanah Jakarta, bercampur je tanah Jakarta, mati di Jakarta, dikubur di Jakarta. Jadi ibu, bara lamanya telah memikian tu dan mengatur itu 50.000 tahun. Itu dalam Al-Quran. 50.000 tahun diatur duit awak dia telah. Nah, kini awak manjakan tanah. Ibu bali baju nak rancak. Baju kau di mana tumbuhan? Dari kapeh di mana tumbuhnya? Dari tanah, di manjan-manjan badan. Sudah tu dia makan banyak-banyak. Sudah makan nyolalok, gulu naik. Banyak mengaji pak kau suruh pak. Gulu dia naik. Naik gulu. Naik asam urat. Naik kolesterol. Tekanan darah dan lain sebagainya, segala penyakit datang. Makanya bapak kalau nanti sempat berbuka, jangan banyak-banyak nak makan. Seketik saya makan. Because sudah semayang tarawih ulang balik. Kau segala nak masuk ada pak lamang lalu tapai lalu pisang lalu nasi habis. Awak tandai. Itu kecilnya dia suaminya dia ini dia bininya. Dah semayang dah. Dia pai je lah mama apa nak taluk apa leh. Batu. Angih nak paru apa? Mana angih paru semuanya dilatuknya. Tentu semayang lai. Ajo semayang maghrib lalu, jo semayang isya lalu. Tak semayang. Kembali ke kaji kita tadi. Inilah orang munafik itu. Itulah orang-orang yang kafir munafik. Oleh karena itu kita memenjarakan fisik kawan. Memenjarakan jasad agar dia tidak manja. Sabulan diazab tubuh kau. Diazab. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab nanti bukan jasad, yang bertanggung jawab roh. Dia jelas kaji dia ibu, ya apa-apa. Maka karena roh yang bertanggung jawab, maka harus memenjarakan materi, benda yang ada di badan kita. Kau indah ibu bawa lalok. Ibu bawa maleh-maleh. Apa-apa latuk sadonya sanjo tu. Berarti terlalu memanjakan. Ialah bertanggung jawab nanti jasad kau. Enggak. Maka datanglah bulan Ramadan untuk membakar, untuk mengendalikan jasad, untuk memenjarakan jasad, memenjarakan mata, telinga, kaki. Bu, Nabi Adam lah 1000 tahun dibuat, dah ada telah menyuruh kepada malaikat untuk tunduk. Begitu wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika ditiupkan ruh kepada jasad Nabi Adam, mengarik Nabi Adam kau, menengak kepalanya, mengarik pusiknya, berputar-putar kakinya, masuk banak. Begitu nyolah normal,
Nyo suruh dia tonelah kepada malaikat, wahai malaikat, kalian harus tunduk kepada Adam ini. Kalau gitu apa artinya? Malaikat baru dia tunduk kepada Adam ketika sudah ada rohaninya. Tapi kalau ada jasadnya, tidak tunduk, tidak dihargai. Kini ibu hormatina harato pangkek jabatan tuah namo gelar, nak kailang itu. Salah pai ka surau, pai ka musola. Ikon tadanga kajiwa adinyo. Tapi nya ndak yo ke surau. Karena apa itu? Jawabnya karena dia tidak biasa memenjarakan jasad. Karena telah terlalu besar pengaruh duniawinya. Oleh karena itu Bapak, kita disuruh kutiba alaikumusiyam. Difardukan kepada kamu berpuasa. Untuk apa berpuasa itu? Untuk memenjarakan jasad. Ketika dia telah dipenjarakan, maka dia bersih. Itu yang disebut dengan fitrah. Kalau lo beras ya, minal aidin wal faizin. Nyolah kembali berjihad dan nyo dalam keadaan posisi kemenangan. Kenapa dia sudah menang? Karena dia sudah kembali kepada fitrah, dia sudah suci. Seperti anak yang baru dilahirkan. Ini jalan kaji dah ibu. Awak nak panjang dah ibu, 5 minit le selesai. Karena bocah lihat piriang-piriang lah mulai bergerak di belakang. Baik bapak-bapak, ibu hadirin yang berhormati. Dan akhirnya la'allakum tattaqun. Semoga kamu Ibu, kata takwa itu dari kata wiqayah. Wiqayah itu artinya menjaga. Semakna dengan hafazah, memelihara. Semakna dengan himayah, artinya waspada. Kalau gitu takwa apa? Memelihara, menjaga, waspada. Itu tingkatan yang paling tinggi. Yang paling di bawah sekali namanya mukmin, muslim. Dia tanya mukmin, dia tanya muhsinin, dia tanya mukhlasin, bukan mukhlisin. Beda mukhlisin dengan mukhlasin. Kalau mukhlisin itu orang yang ikhlas tapi belum punya sertifikasi. Belum punya sertifikat. Tapi kalau mukhlasin adalah orang yang ikhlas yang sudah punya sertifikat. Apa artinya? Kalau mukhlisin itu hak guna pakai. Tapi kalau mukhlasin itu sudah hak paten, hak milik. Oleh karena itu yang ditakuti oleh setan bukan orang mukhlisin, tapi orang mukhlasin. Orang yang sudah sertifikat. Banyak orang yang pandai mengecek maja ibu, tapi belum tentu guru. Maka kini kok ada namanya SPDGR. GR itu artinya guru. Itu nanti dibayar sertifikatnya. Itu di dunia saja tuh ibu. Kini kan betul-betul kini dia di guru, nyo bisa maja, tapi belum jaminan menerima sebagai seorang guru. Kenapa belum dapat ijazah GR guru? Ya betul-betul Pak, tidak salah betul itu aturan kini. Nah, oleh karena itu yang kelima itu muttaqin. Siapa itu? Ayattaqiyal insanu ma yaqdabu rabbuh wa ayattaqiyal insanu ma yaqdabu li nafsi wa idrarun li ghairi. Yang awak capai itu adalah yang pertama menjaga diri, memelihara diri, mewaspadai diri agar Allah tidak murka. Agar Allah tidak marah. Agar Allah tidak senang. Bagaimana kita menjadikan Allah itu tidak murka? Itu makanya kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang bukan engkau murkai. Jalan yang bukan dimurkai oleh Allah.
Bapak-bapak yang saya hormati, 17 kali tadi semalam kita minta itu. Walabdallin. Bukan jalan pula jalan yang sesat. Apa itu? Jalan yang memperturutkan jasad. Jadi kalau orang yang memperturutkan jasadnya, itulah dolal. Namanya penyakit sesat. Ba nangka papangke awak, ba nangka mengaji, ba nangka batuah, ba nangka kakayo. Pai kamu solat kau nak dapat ke kayo dah apa? Upek nak dapat je kau. Rajin awak pergi mengaji kamu solat kau nak kayo ke awak. Jangan kau apa-apa. Awak, ba aku nak kamu solat ni. Ba dia malas kamu solat tu. Ba tu dak ke kayo yo dah. Jangan nak kamu solat awak. Tak bisa apa-apa memang untuk kamu solat aku bukan jadi orang kayo. Risiko adalah untuk menekan hawa nafsu. Wa ayyattaqiyal insanu ma yaudabu li nafsi, memelihara, menjaga diri kita sesama kita. Makanya untuk memasuki bulan suci Ramadan awak beko salam bersalaman, maafkan. Kunjung mengunjungi, datang mendatangi antara bakari, baki dapat, bakorong, bakampuang, badakek, badampiangan, baipa, babisan, babako, babaki, banak, bakamanakan. Awak elok-elok. Tak bisa betul itu saja dah apa-apa. Nang ketek minta maaf kan nang gadang. Nang gadang minta maaf kan nang ketek. Tak nunggu-nunggu siapa dah bang aku dak dojo dah minta maaf kamu. Awak nak minta maaf kan nang ketek kau ndak awak saya menunggu terus dah. Baru wa idrarun li ghairi. Target yang akan kita capai di mana kita berada, di situ ada kenyamanan. Di situ ada kedamaian. Di situ ada ketentraman. Di situ ada keamanan. Itulah yang takwa. Mudah-mudahan kajian Ambo yang terlalu panjang membawa manfaat kepada Bapak Ibu. Kalau seketik Ambo bagian dah ada gunanya dah. Ambo panjang-panjangan. Ini nama Ibu menangan sampai pukul 3 pagi. Dia Ambo tak telok. Nah, oleh kerana itu cukup sampai di situ dulu. Mudah-mudahan dengan kedatangan bulan suci Ramadan, mari kita sambut kedatangannya dengan marhaban ya Ramadan. Yang kedua, mari kita jaga diri kita dengan Allah. Mari kita pelihara diri kita sesama manusia. Mari kita berbuat baik di mana saja kita berada. Saya rasa itu dulu. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma tawwil umurana wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa taqdi hajatana wa aksir amwalana wa auladana wa zurriyatina wa habib linnasi ajma'in wa taba'adil adawata kullaha min bani Adam alaihissalam wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka imanan mustaqim wa fadlan daiman wa nasran wa aqlan kamilan wa ilman nafi'an wa qalban manuran wa taubatan nasuhan wa sabran jamilan wa kasaban thayyiban wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa zamban maghfuran wa amalan maqbulan wa du'a mustajaban maqima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan tausiah agama kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bermanfaat bagi kita semua.
Baiklah, berakhir pula pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.